Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Eko Prasojo Channel. Pembahasan kita kali ini adalah menentukan nilai arus hubung singkat atau short circuit pada circuit breaker. Baiklah, tanpa panjang lebar, kita mulai saja pembahasan kita kali ini. Di sini saya contohkan gambar single line diagram yang sederhana, memiliki satu unit trafo daya, satu unit incoming menggunakan ACB, dan 3 unit outgoing, di mana masing-masing menggunakan MCCB 1, MCCB 2, dan MCCB 3. Sekarang kita mau menentukan besar arus hubung singkat atau short circuit pada ACB 01, di mana satuannya adalah kilo ampere, dan begitu juga kita akan menentukan besar arus hubung singkat atau short circuit pada MCCB. Untuk menentukan besarnya arus hubung singkat pada ACB, itu yang perlu kita ketahui adalah data-data trafonya. Kalau kita lihat di sini adalah nameplate dari trafo, ya. Setiap trafo mempunyai nameplate seperti ini, ya. Kita lihat di sini dari nameplate ini bisa kita ketahui kapasitas trafo adalah 2000 kPa, tegangan kerjanya 6,3 per 0,4 kV atau 6300 per 400 volt. Arusnya, ya, atau FLA full load ampere adalah 2886,7 ampere. Impedansinya atau Z, ya, 6,5%. Vektornya DYN5. Dari data ini selanjutnya kita akan menghitung atau menentukan besarnya arus hubung singkat atau short circuit pada ACB dan MCCB. Ini adalah gambar yang sudah dilengkapi dengan data, ya. Jadi gambar single line diagram ini untuk trafonya sudah dilengkapi data-datanya. Dari sini kita selanjutnya akan menentukan besar arus short circuitnya. Untuk memudahkan perhitungan full load ampere, kita kasih kode FLA, ya. Itu nilainya adalah 2886,7 ampere. Impedansi kita kasih kode Z, itu nilainya adalah 6,5%. Arus hubung singkat atau short circuit itu kita kasih kode ISC. Untuk mencari arus hubung singkat ISC, kita menggunakan rumus ISC sama dengan FLA kali 100% per Z%. Ini udah rumus standar, ya. Ini adalah rumus standar. Dari rumus ini kita bisa sederhanakan lagi, ya. Kalau kita lihat di situ ada nilai yang sama, ya, yaitu nilai persen di atas dan persen di bawah itu kita bisa coret, ya. Sama-sama membagi, jadi nilainya adalah 1. Jadi dari sini rumus yang sudah disederhanakan adalah seperti ini, ya. Inilah rumus yang sudah disederhanakan. Jadi besar arus short circuitnya atau ISC-nya itu sama dengan, ya, FLA-nya kali 100, ya, 2886,7 kali 100 dibagi impedansi Z, ya, 6,5. Dari sini dapat dihitung nilainya adalah 44.410,8 ampere. Kita bulatkan menjadi 45 kilo ampere. Jadi di sini kita sudah dapat besar arus short circuit, yaitu nilainya adalah 45 ampere, ya. Dari perhitungan di atas dapat disimpulkan, ya. Pertama atau 1, arus hubung singkat pada MCCB itu harus lebih besar atau sama dengan 45 kilo ampere, ya. Ya, saya ulangi lagi. Jadi arus hubung singkat pada MCCB
itu harus lebih besar atau sama dengan dari 45 kA, baik itu MCCB 1, MCCB 2, dan MCCB 3. Untuk pendekatan, ya, untuk pendekatannya, kenapa kita buat pendekatan? Karena nilai KA yang ada di pasaran itu adalah 50 kA, ya. Jadi besarnya MCCB itu adalah 50 kA, ya. Jadi kapasitas MCCB masing-masing itu adalah 50 kA. Selanjutnya, yang kedua, arus hubung singkat pada ACB 01, ya. Arus hubung singkat pada ACB 01 itu harus lebih besar atau sama dengan dari 50 kA, ya. Ya, saya ulangi, jadi arus hubung singkat pada ACB 01 itu harus lebih besar atau sama dengan dari 50 kA. Untuk pendekatannya adalah 65 kA, ya. Jadi di sini besarnya ACB 01 sudah kita dapat, ya. Jadi kapasitasnya adalah 4000 ampere, sedang arus hubung singkatnya adalah 65 kA dengan tegangan kerjanya 400 volt. Dari singgalan diagram ini kita sudah bisa lihat data-datanya, baik itu trafo distribusi, incoming, begitu juga outgoingnya. Untuk simulasi pertama, pada MCCB 1 arus proteksinya hanya 18 kA, sedangkan arus gangguannya 20 kA, sehingga menembus MCCB 1 hingga ACB 1 trip, mengakibatkan seluruh power padam. Karena besar arus short circuit yang terjadi sudah melebihi arus proteksi pada MCCB 1. Selanjutnya kita coba simulasi yang kedua, MCCB 1 kita robah menjadi 50 kA, terjadi short circuit di MCCB 1 sebesar 20 kA. MCCB 1 merespon dan trip, power pada MCCB 1 padam. Hal ini bisa terjadi karena besar arus short circuitnya masih di bawah arus proteksi MCCB 1. Kejadian seperti ini yang sangat diharapkan oleh sistem dari segi proteksinya. Di sini saya contohkan sistem circuit breaker yaitu ACB untuk mengetahui letak nilai short circuitnya dan begitu juga letak besaran arusnya. Itu adalah 65 kA dan besaran arusnya 4000 ampere. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tekan like, subscribe, dan lonceng notifikasinya. Bila ada saran dan kritik, silahkan tulis di kolom komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.